pelapor itu dua tidak kali. ada surat pindah, maka ya dibiarkan. Tinggalkan Asma umur sebulan ya, iya. Seperti teriak-teriak gitu kepada Abi itu. Sudah biasa. Di kamar posisinya, ya saya di bawah. Jadi kalau nggak diturutin keinginannya dia langsung Sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi nih bersama podcast baru. Podcast baru kali ini kita sudah bersama satu jamaah, di mana ini sebuah hal yang bisa menjadikan jalan untuk menuju di mana titik keadilan itu berada. Dan untuk menuju ke titik keadilan itu, kita sudah bersama orang-orang yang nanti akan memberikan satu pengalamannya, satu kesaksian-kesaksian yang bisa mengarahkan kita pada satu titik keadilan yang akan kita tuju. Bersama ini saya sudah bersama dengan Kang Ulum. Kemudian di sebelah Kang Ulum ada Kang Firman, dan di sebelah Kang Firman ada Kang Dedi. Baik, cuma pemirsa, kita tidak akan langsung nanya ke semuanya nih. Ada sebuah podcast yang sudah menayangkan bahwa ternyata tanpa disadari bahwa podcast itu menghasilkan sebuah produk yang hasil dari prank. Tapi kita akan coba bagaimana kita bisa mengetahui sosok yang mampu mengeprank orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman, orang-orang yang sudah bergelut di bidangnya. Kita akan mencoba sebenarnya, kita tanya langsung pada orang yang paling dekat dengan sosok, kalau akunnya namanya Ummu Saidah. Tapi kita akan tidak membahas akunnya. Ya. Kita akan membahas sosok di balik akun ini, biar pemirsa juga tahu. Ya. Baik, kita mencoba nih, Kang. Di setiap podcast kita ini kan kita selalu mencari titik terang, di mana keadilan ini adalah untuk kita semua, bukan salah satu pihak ya dengan versinya masing-masing. Dan tentunya keberadaan kita kali ini pun ingin menyampaikan ya. Menurut Kang Ulum sendiri, sosok dari si pemilik akun Ummu Saidah ini yang bernama Hani ini seperti apa yang Kang Ulum kenal? Jadi namanya itu dari Ummu Saidah, nama asli atau nama identitas itu adalah Hanifah Fitriah. Jadi Hanifah Fitriah ini saya mulai mengenal itu kurang lebih di tahun 2016. Jadi dalam perjalanan rumah tangga yang posisi saya pada saat itu sering dimintai tolong yang berkaitan dengan perihal urusan yang berkaitan dengan kebutuhan lah ya, apakah saya mondar mandir untuk suruh membeli sesuatu gitu kan, ya. Artinya di sini posisi saya yang sering dimintai tolong pertama itu. Kemudian dalam keseharian yang saya ketahui bahwa kalau dibilang cara hidup atau pola hidupnya, kalau lebih banyak waktu yang saya ketahui itu ketika ini sudah tinggal di rumah yang sekarang jarang ditempati. Jadi disitulah saya mulai banyak tersikar, karena saya di awal itulah yang mulai beres-beres tempat, sehingga tahu perhatiannya ke kita ini yang kerja ini seperti apa, yang membantu ini seperti apa. Iya. Karena kalau mengingat pada kondisi saat itu, ya artinya
kondisi yang merintis lah, sehingga kebutuhan itu juga dengan keberadaan kita ini masih terbatas lah. Mungkin yang bisa saya gambarkan di masa lalu seperti itu. Nah, kemudian seiring waktu berjalan, semakin intensitas itu ada, maka sering interaksi. Jadi ketika saya ke sana dipanggil, saya dulu itu sering dimintai tolong oleh Pak Nono itu untuk datang ke rumah membereskan rumah. Dalam artian begini, di rumah itu peralatan piring, makan itu numpuk. Jadi artinya ini tidak langsung ada yang mencuci atau yang membersihkan. Bentar, sebentar. Ya, Pak Nono dengan Hani ini hubungannya apa? suami istri, siri Siri. Berarti istri kedua, nikahnya nikahnya kurang lebih siri ya? ya. Oke, ini biar pemirsa tahu nih siapa Pak Nono, siapa Hani ya. Karena begini, banyak sekali berkembang di dunia maya ya sebuah cuitan, sebuah statement yang memberikan seolah-olah ya Hani ini korban. Ya. Nah, kita sebenarnya tidak mencari siapa yang menjadikan korban atau siapapun, tapi kita akan mencari jalan keadilan bagi siapapun. Nah, ini kan tentunya kita mencoba merunut, mencoba mengumpulkan. Jadi ada satu keluarga juga yang akhirnya bukan saja tidak nyaman, justru dari apa yang dilakukan Hani ini kan sudah banyak akhirnya ya mengganggu sebuah rutinitas dari komunitas pengajian, dari komunitas pembinaan. Nah, baik, sebelum kita melangkah ke sana, boleh lanjutkan Hani. Jadi Hani ini adalah istri Siri. Dan adalah istri Siri. Oke, silakan dilanjutkan. Apa yang membuat istilahnya ini saya sering datang itu sesuai dengan artinya ini kebutuhannya, kebutuhan Pak Nono maupun Hani. Jadi Kang Ulum ini ditugaskan oleh Pak Nono Ya, untuk melayani lah. Ya, melayani artinya sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Ya, salah satunya itu membantu mengurusi rumah. Artinya begini, mohon maaf, ada kebiasaan yang mungkin harus itu dilakukan itu oleh seorang ibu rumah tangga, tapi itu tidak dilakukan. Kenapa tuh? Nah, kalau untuk perihal itu kembali kepada pribadi ya, mungkin saya tidak berani masuk kepada pribadi yang seutuhnya, karena saya hanya sebatas menjalankan tugas dari apa yang diminta oleh ya di antara yang sering terjadi itu untuk memberesi keadaan di rumah. Jadi pokoknya pakaian yang numpuk jarang nyuci, kemudian piring makan kotor sampai habis, itu tidak dilakukan. Nah, itulah yang artinya saya datang ke sana. Jadi semuanya Kang Ulum ya yang melaksanakan. Ya, karena pada masa itu yang paling sering dimintai tolong itu saya. Iya, Seperti itu. Nah, pemirsa, selain Kang Ulum, ada sosok satu lagi yang biasa ditugaskan oleh Abi Nuno ya. Abi Nuno ini ada Kang Firman. Ya, Kang. Ini sebenarnya kita juga pengen tahu Kang, sosok seperti apa sih? Tanpa kita tidak ada maksud apa-apa ya. Yang penting masyarakat mengetahui sosok seperti apa yang Kang Firman tahu tentang Bu Hani ini. Bu Hani, saya mengenal Bu Hani itu di tahun 2019 ketika dia baru datang dari Depok. Ketika dia baru datang dari Depok, dia ingin menetap di majelis gitu kan, dan ingin mengambil hak asuh anaknya yang sudah dititipkan ke bapak kandungnya, yaitu di Purwakarta.
Oh berarti sebelum dengan Abi Nono ini, Bu Hani ini Sempet pada waktu itu mungkin berantem ya. Jadi berantem, Ibu Hani pergi meninggalkan Abi ke Depok. Beberapa bulan di sana, hampir mau 1 tahun lah di sana. Setelah mungkin Abi merayu lagi untuk kembali, akhirnya bisa terjadi itu, dan akhirnya Ibu Hani kembali ke majelis. Iya. Nah disitulah Ibu Hani menginginkan anaknya itu diasuh oleh dia. Akhirnya dia berusaha untuk mengambil Nova di Purwakarta, dan ternyata keluarga di sana tidak menginginkan karena sudah sayang, gitu kan. Udah lama dia merawat Nova di sana, sudah sayang lah, dan tidak sebegitunya langsung melepaskan, gitu kan. Akhirnya dengan Abi mencoba untuk komunikasi dengan keluarga di sana, merayu, karena kan mungkin Abi memberi kesempatan untuk Umi, Ya. untuk Umi merawat Nova gitu. Sebelumnya kan dia Jadi gagal untuk Hani ini kan sebelum sama Abi Nono berarti sudah punya anak. sudah punya anak, jadi kan sudah punya anak gitu. Nah di era itu Firman tidak tahu, karena Firman baru mengenalnya kan di tahun gitu kan. Sosok seorang ibu akan menjadi warna bagi anak-anaknya. Tapi bagaimana seorang ibu yang diharapkan menjadi panutan? Tentunya anak pun memiliki dampak psikis tersendiri. Dan kita pengen mengetahui sebenarnya seperti apa sosok Hanifah ini dalam mengurus anak-anaknya. Belum, ini kita bukan gibah ya, bukan gosip, Ya, tapi kita. saya akan menyampaikan sesuai dengan apa yang saya alami, Pak. Nah, iya, makanya kita ketemu dengan Kang Fulum ini ingin bukan katanya yang disaksikan Kang Fulum sendiri. Sosok Hanif ini pribadi yang seperti apa? Sosok ibu seperti apa? Baik. Terima kasih. Ketika saya ini ditelepon, dipanggil untuk jemput anak, untuk ngurus daftar, artinya itu kan saya yang seharusnya dilakukan. Daftar sekolah saya SD tuh, Iya. pagi-pagi. Nah, itu Hanifah itu belum banget. Jadi yang seharusnya dia itu bisa lakukan, ya artinya bagaimana sih dengan hubungan dengan anak, artinya hubungan emosional, ya itu diikuti, apalagi pendidikan. Maka yang saya temui pada saat saya dipanggil, saya disuruh mengurus, ya saya jalani saja. Artinya tidak saya pikirkan, ya artinya tidak menjadi persoalan bagi saya ketika dia tidak ada. Artinya seringnya seperti itu. Artinya tidak ada interaksi langsung, maksudnya ini ibu kepada anak dalam mengurus perihal pada masa itu. Ya saya juga kurang begitu paham kalau berbicara perihal Hanifah ini, kenapa dia tidak bisa melakukan. Artinya secara pribadi saya tidak berani memberikan penilaian, namun ini kenyataan yang saya alami seperti itu. Ini kalau dari sisi pendidikan Jadi antar sekolah yang saya sering diminta untuk menjemput, saya sering diminta untuk mengantarkan. Bahkan ketika pindah dari kontrakan ke hotel, nah pada masa itu saya juga nggak diberikan ibaratnya nih kesempatan, artinya ditelepon untuk ngantar sekolah, atau saya juga nggak tahu tuh perihal pendidikannya selama tinggal di hotel. Karena begini, ketika tinggal di hotel Purwakarta, ya beberapa lama itu, kalau yang saya perhatikan di antara saudara-saudara yang lain, ya walaupun ada, cuman kan intensitasnya itu terbatas. Maka perihal pendidikan tadi, apakah dia itu rutin masuk atau tidak, ya sedikit banyaknya saya tahu anak itu nggak masuk. Kenapa? Ya kan bangun kesiangan atau apa. Cuman kan ya tadi itu karena rasa emosionalnya terbatas, ya sehingga ya maklum
anak itu tidak sekolah. Akhirnya anak ini terlambat ya. Terlambat. Terlambat. Saya saat mendaftarkan sekolah SD saja pada masa itu, harusnya itu dia tuh kelas 2. Tapi Baru bisa. karena tidak ada surat pindah dari Purwakarta, kan sebelumnya tinggal dengan keluarga orang tua, apa namanya, bapak kandungnya nih. Ya. Itu tidak ada surat pindahnya, maka ya dibiarkan. Artinya dia ya harus artinya dari kelas 1. Nah, Kang Ulum, kalau selama ini kan Kang Ulum kan banyak tahu ya, Kang Ulum juga sering di situ. Kalau hubungan antara Hanif dengan Abinono ini kan namanya rumah tangga kan, pasti ada sebuah cekcok atau itu seperti apa? Ya, jadi begini, kalau yang pernah saya alami, pada suatu saat itu saya ditelepon, Kang Ulum sini, tolong nanti ke jalan dekat perumahan lah, ditelepon. Itu untuk tolong itu ambil motor sama teteh, motornya ditinggal kan, karena saya tahu maksudnya saya manggilnya teteh. Motor itu tinggal, tolong diurus. Jadi motor itu ditinggal karena motor mogok, kemudian tiba-tiba ya udah ditinggal begitu saja. Jadi motornya mogok, ditinggal begitu saja. Ditinggal begitu saja. Mungkin itu artinya yang saya pernah temui ya. Mungkin kalau Firman juga ada kisah-kisah atau perjalanan lain tuh yang. Kalau Mas Firman sendiri? Kalau di ini Firman gitu ya, ketika Firman disuruh Amir untuk mendampingi Umi itu ya banyak sih. Katanya Karakter- kalau sudah marah susah untuk dikendalikan. sangat sangat susah. Seperti Sangat apa? susah dikendalikannya ya. Jadi Ini seharian pernah dicuekin. jadi Abi itu apa? Setiap Abi Umi marah gitu pada saya, Abi itu selalu melindungi supaya Umi itu jangan marah ke saya. Lebih baik Abi sendiri yang marah ke saya pada waktu itu. Ada sedikit selisih paham pada waktu itu ketika Firman dimintai untuk pesen Grab. Umi ini Ibu Hanif ini mau pergi ke salon pada waktu itu. Gitu kan, pergi ke salon dan Firman disuruh cari Grab, dan pada waktu itu kan di rumah itu sudah ada pembantu Bibi, gitu kan, dan itu Firman yang nyariinnya. Karena Firman lagi ada tugas kerjaan, gitu kan, yang nggak bisa diganggu pada waktu itu. Dan akhirnya pesen Grab, di situ lama, gitu kan, karena HP Firman lagi tidak bagus lah sinyalnya. Akhirnya Umi membatalkan dan Abi pun ngadu ke Abi. Abi marah pada waktu itu. Abi marah, semarah-marahnya sampai Firman diusir. Suruh minta maaf dulu. Iya. Diusir pada waktu Firman itu. datang ke rumah, nungguin itu. Firman ke rumah untuk membereskan urusannya sama Umi, minta maaf ke sana, dan kedok-kedok kamar Umi tidak dibukakan pada waktu itu. Nungguinnya di bawah tuh sampai malam. Mungkin di bawah sampai jam 3 subuh. Baru Abi datang ke situ kan. Karena Abi itu menahan supaya Umi tidak marah besar kepada saya gitu. Lebih baik Abi sendiri yang marah. Ada yang terjadi di kontrakan. Itu kan karena di lantai 2. Waktu tinggal di lantai 2 di kontrakan. Ini di Kontrakan kosan lah ya, di Cikampek itu Masih di Cikampek berarti ya? Ya, saat rumah itu direnovasi gitu ya. Di sana terjadilah keributan. Antara itu Pak Abi dan Hanif. Iya, antara Abi ini dengan Hanifah. Iya. Itu pakaian dilemparin ke bawah. Pakaiannya Abi. Iya. Artinya ketika terjadi pertengkaran itu ya, jadi namanya di ruangan kecil di kosan kontrakan lah ya, kosan kontrakan itu kan ya, kalau yang namanya memang sih tenang ya di kosan, artinya itu tidak, kalau umpama dari sisi tetangga mah tidak terlalu, cuman kan suara tadi ketika dia bicara keras atau apa, ada lebih dominan ke Hanifah Fitriani dibanding dari aku, makanya tadi itu Itu dilampiaskan dengan
dibuang Kenceng pakaiannya nggak? Abi. Kenceng nggak? Ya kencang. Oh, sangat Artinya mengganggu, barangkali cuma lempar-lempar aja. Gitu. mengganggu tetangga itu. Berarti kenceng. kencang. Dan kemarin disampaikan tuh, itu terjadi pertengkaran itu kalau Abi mau berkunjung ke istri sini. Nah, setiap itu juga setiap ada setiap Abi itu mau berkunjung ke istri, Ya. ke Ibu Susi ini. ke istri yang pertama itu pasti Terjadi. ribut. Iya, pasti. Disitulah Disampaikan. sering keributan itu di situ, Pak. Jadi ketika habis seminggu di Indramayu di Cikampek, Abi kan harus seminggu ke Indramayu di situ kan. Jadi kan kalau untuk perihal yang dilempar HP itu saya diceritakan oleh Abi. Nah, Jadi tidak menyaksikan langsung. Mungkin kalau saudara-saudara saya yang awal nih seperti Ibu Eli, kemudian nanti ada Tarniti ini juga sama ketika di masa lalu itu banyak mengalami artinya kondisi yang apa di luar kendali. di luar kendali di luar kendali Hanifah kepada Abi atau ya kejadian-kejadian yang artinya nih di sini kita juga yang namanya kita dipanggil ya kita ya hanya sebatas nurut saja. Karena begini, karakter atau kepribadian dari Hanifah Fitria ini, ya, ini sulit ditebak. Kalau menurut saya, Iya. kenapa dibilang sulit ditebak? Mungkin halus saat bicara. Ya, kalau bagi orang-orang yang baru mungkin juga akan apa ya istilahnya terpengaruh lah ya. Iya. Untuk Seperti Pak Agus Prayoga itu ya. mungkin salah satunya itu dan begini Pak, kalau saya kan artinya ini pernah mengalami kan bertolak belakang dengan kehalusan tadi saat dia ya, saat melampiaskan emosi atau apa Hilang halusnya itu. artinya tidak Semuanya. kalau dibilang sadar atau tidak sadar ya tadi itu contoh seperti pakaian yang dibuang itu juga apakah sadar atau tidak, apakah berpikir bahwa malu atau tidak, itu artinya dengan sekitar. Tidak ada. Kan padahal dia pakai cadar. Nah, perihal itulah Pak, kalau dibilang privasi ya, privasi bercadar ini apakah ya saya juga belum pernah ngobrol khusus menanyakan bercadarnya ini karena syariat, bercadarnya ini apakah karena kenyamanan, kan saya tidak tahu. Iya. Tapi mungkin akan tampak dari ya keseharian lah ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Kang Dedi ada yang bisa dibagikan nih pengalaman. Ya kalau ini gimana nih ada Ya. Kalau melejitnya permasalahan ini kan pada waktu itu mulai terlihat gitu permasalahan sampai dampak permasalahan besar seperti ini pada waktu itu ketika Umi itu Ibu Hanif ini meninggalkan Asma umur sebulan ya, iya 2 bulan 2 bulan Ditinggalkan. iya. Maksudnya? Pada waktu itu Umi ini berantem besar. Berantem besar itu posisinya di majelis. Jadi lagi ada gelaran majelis. Iya, kita lagi Ya, pengajian malam ya. Jumat. Berhubung Asma itu waktu itu kurang sehat, Abi tidak tega meninggalkan Asma sama Ibu Hanif ini di rumah. Akhirnya Ibu Hanif dan Asma ini dibawalah oleh Abi ke majelis dan menunggu Abi sambil selesai pengajian itu Ibu Hanif ini menunggunya di rumah Ibu Eli depan majelis nggak jauh di situ. Iya. Nah mungkin nggak tahu kenapa lama juga karena Abi kan kalau sedang Ya ngaji namanya majelis kan. iya cukup. lama kan uminya kan tidak sabar mungkin Ya. ya. Terus kondisi Asmanya kan pada waktu itu memang lagi kurang bagus Ya. dan dia panik itu tidak kontrol gitu, ketakutan dianya gitu sampai mengganggu aktivitas Abi ini gitu kan. Akhirnya dia tidak terima gitu, tidak terima seolah-olah pergi ke pengen- Cirebon itu tuh malam itu juga. iya karena itu seolah-olah tidak terima karena mungkin
namanya lama gitu Diperhatiin. yang diperhatiin oleh Abi karena Abi kan lagi ngaji jelas-jelas. Lagi mimpin majelis. Iya betul, dan akhirnya ribut di situ, ribut, teriak-teriak, tetangga semua pada ingin dengar. Saya ibunya, ini hak saya, karena kan Abi nahan takutnya Asma ini dibawa ke Cirebon karena kondisinya tidak baik-baik Itu malam saja. jam berapa itu kan? 11 jam 12 Jam ya? 12, hampir jam setengah 1 gitu kan. Nah, Ibu Hanif ini maksa anaknya untuk dibawa ke Cirebon kan Malam-malam. tidak bagus, sedangkan anak ini lagi kurang fit pada waktu itu. Disitulah bertengkar besar akhirnya, dan disitu sempat Abi juga diviralkan di grup Star Maker karena Abi tidak sengaja lagi nahan Asma ini, tangan Abi ini ngeleplek kena mulutnya Ibu Hanif dan berdarah, dan itu diviralkan. Ini saya ditampar oleh Abi pada waktu itu. Kenapa dipukul? Dipukul apa ditampar, pokoknya digitulah oleh Abi. Ramai itu di jemaah-jemaahnya Abi kan, dan itu kan sempat di-cover oleh Abi, akhirnya tidak melebar lah gitu. Iya. Nah, akhirnya sudahlah di situ Asma ini ditinggal selama kurang lebih 5 bulan lah gitu. Yang merawat itu akhirnya saya, Ibu Eli, dan dikirimlah dari Indramayu itu saudaranya Abi untuk merawat selama 5 bulan ini. Kan ini anak masih butuh ASI Iya. sebenarnya kan. Tapi memang nggak pernah pakai ASI. Dan akhirnya tidak pakai ASI gitu kan. Gitu kan, tidak pakai ASI, akhirnya pakai susu SDM. Pada waktu itu selama 6 bulan itu tetap Abi masih merayu. Ya memberikan waktu lah. Iya, Ibu Hanifnya ini untuk tetap kan ambil ayu kembali pada waktu itu. Dan melejitnya lagi, tambah emosinya lagi kan pada waktu itu istri pertamanya Abi ini ngadain hajatan, sunatan pada waktu itu kan. Ada denger lah mungkin dia, tambah kan marah lagi gitu kan. Jadi dari Asmanya itu dibawa. Dari Asmanya tapi dibawa ke sini. nggak dibawa ke rumah Rumah Abi, ini. tapi di rumah yang ngasuh. Iya. Malah Ibu makin asuh. bertambah lama lagi tuh pulangnya Ibu Hanif ini untuk kembali ke rumah gitu kan. Disitulah mulai sering berantemnya itu Ibu Hanif, dan akhirnya Ibu Hanif bisa tuh dibawa kembali untuk mengasuh, dikasih kesempatan untuk mengasuh lagi kan di Asma ini oleh ibunya, Ibu Hanif. Dan disitulah kita mulai setiap Ibu Hanif ada keinginan dikabulkan, Ibu Hanif ada keinginan takutnya kan dia kabur lagi. Apa maksudnya kabur lagi itu? Kabur lagi gitu, meninggalkan lagi kalau Katanya, keinginannya tidak di. Kalau misalnya keinginan tidak dituruti seperti apa? Iya seperti itu. Ya seperti itu sih. Ya maksudnya lepas kendali, kalau udah keinginannya tidak diturutin ya apapun dia lakukan demi keinginannya. Ya seperti kalau udah ribut, kalau setiap dia ribut, saya selalu ngamanin Nova. Gitu kan. Di situ Nova itu sudah mulai terlihat terganggu mentalnya gitu, terganggu mentalnya sampai Nova pengen ke majelis gitu kan. Mungkin ngelihat ibu bapaknya berantem terus pada waktu itu kan, saya selalu ngamanin, dan oleh Abi pun udah amanin walaupun di atas tuh udah apapun dilempar sama Ibu Hanif ini. Iya. Maka setiap berantem ya berantakan, ini mas sendiri yang beresin. Ketika Abi dengan Hanifah Fitria ini waktu itu belum tinggal di Cikampek, kalau nggak salah itu tinggal di Purwakarta. Ya, entah mungkin setelah jalan-jalan atau apa terjadilah cekcokan gitu pada masa itu. Nah, sehingga melampiaskan kekesalan atau kemarahannya tadi itu sampai membuka baju, membuka pakaian lah. Itu di dalam rumah atau di luar? Di luar. Oh di luar. Iya di luar. Ya Abinya langsung buru-buru ngambil tindakan. Yo artinya ini kan kondisi malam hari ya. Kalau tidak salah itu malam hari Abi menyampaikan. Jadi
Kan kebayang sama kita kalau umpama sampai itu apakah kondisi sadar atau tidak sadar. Ya kalau dibilang sadar masa sih mau membuka istilahnya ini aib sendiri atau apa Aurat gitu gitu ya. Cuman kan artinya tidak ada kejadian yang sama di kejadian-kejadian yang lain gitu. Karena begini ya, yang saya alami, Abi ini cenderung lebih banyak menutupi, ya. Iya. Sampai di tahun, ya maksudnya menutupi begini. Jangan sampai ketika ada tindakan Hanifah Fitria ini yang berkaitan dengan interaksinya dengan siapa, kan karena pada waktu itu diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ibu kepada anak-anak. Artinya ada grup apa WA di situ. Tujuannya Hanifah Fitria ini untuk bisa mengayomi lah ya para perempuan-perempuan ya wanita-wanita Jamaah perempuan dan majlis ya. yang mengikuti apa namanya tadabbur Al-Qur'an. Al-Quran. Artinya posisi Hanifah Fitria itu ingin seperti Abi. Ya kalau dibilang ingin ya nanti saya takut salah karena kan ukuran tadi nih ya. Karena begini, apapun yang artinya dia menginginkan sesuatu apa, ya cuman kan dari mereka para jemaah ini kan belum tentu sama. Kalau umpama dia sedang menyampaikan sesuatu tuh di grup itu dengan chatnya, kan memang rajin kalau untuk HP itu dia paling rajin membuat kata-kata berkalimat atau apa memang selalu ini dia aktif gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan, marah keluar dari grup. Padahal kalau yang dibilang ketika ini kan harusnya kan mau dinaikkan derajatnya. Karena apa ditempatkan? Ya contoh kayak di Jawa ada kiai, ada nyai. Ya kalau di sini ya kalau dibilang Abi itu ditokohkan itu berarti kan kalau dibilang sekelas Bunyai ya harus kelas Bunyai. Tapi kenapa kok tidak terkontrol? Nah itulah yang ternyata masih belum berubah. Artinya kesempatan sebetulnya kan dinaikkan derajatnya kalau dibilang Diberikan kesempatan ya, sama Abi itu ya. karena apa tadi itu untuk mengurus para perempuan, jemaah perempuan. Ya malah memperalkan Abi yang pas Abi nggak sengaja nepuk mulutnya dia berdarah. Ketika itu di grup situ. Ketika megang Asma, iya di grup tadabbur itu kan. Perempuan soalnya Firman ini Ada di grup situ. ada di grup itu padahal laki dia bukan Iya. perempuan. Keinginan Umi dimasukin, kan Umi sendiri yang memasukin saya, Ibu Hanif ini yang memasukin saya. Tuh. Jadi seperti itu. Iya. Sedikit banyaknya yang bisa kita sampaikan itu yang Jadi dialami. emosinya itu seperti gelombang. Iya. Kalau lagi naik, ibarat kalau orang marah ya. Kalau orang marah itu suka kontrol tidak. Kalau yang kita alami, ya mungkin yang terlihat di depan kita ya tidak sevulgar kemarahan orang yang sampai melotot atau apa. Mungkin di luar kendali. artinya kita ini hanya sebatas mengetahui contoh kejadian ribut di atas ya kita di bawah. Firman di bawah, saya di bawah. Ya artinya kalau seperti teriak-teriak gitu kepada Abi itu Sudah biasa. Hanifah berteriak kepada Abi kan di kamar posisinya. Ya saya di bawah. Nova ngamanin Nova di kamar atau apa. Artinya kan suka ekspresinya nih ketika dengar orang marah-marah ini anak itu sebetulnya Kena mental. merasa ada yang dirasakan. Itu kalau dibilang mungkin kalau di depan mata saya keributan kemarahan atau apa-apa ini saya belum pernah menyaksikan langsung seperti itu. Paling ketika sudah beres berantem ya berantakan kamarnya kan saya sendiri yang Yang beresin. Iya. Ya, Jadi tiap keinginan pada waktu itu dia minta motor, pengen motor cash, tidak mau kredit, itu pun dia sempat pergi dari rumah. Jadi kalau nggak diturutin keinginannya dia langsung Sendiri. Iya. Nanti ngerayunya nih susah lagi Akhirnya susah lagi ya. Akhirnya ya udah beliin man. Kata Abi beliin cash. Ya kalau saya kan
mungkin ya posisi saya kejadian-kejadian sebelumnya di masa sebelum ada Firman itu ketika masih Nova saja gitu, artinya memang tidak terlihat ketika ada kejadian ngambek marah atau seperti apa, tiba-tiba lo anterin saya ke Cikopo, maksudnya tempat pemberhentian bis. Iya. Saya mau ke Cirebon, nanti ke Cipanak ya, tolong perhatiin makannya ya. Jadi nggak satu malam kadang tuh, ya, maksudnya 2 hari ya. Iya. Ya artinya di situ ya otomatis kita ya sudah, karena kalau kitanya ini udah terbiasa artinya ngurus ini itu. Iya, makanya Keseharian ngurus keseharian ya maksudnya. dengan dituduhnya Abi mencabuli Nova itu, di situ nggak ada Abi waktu untuk seperti Ya itu. sekarang dari usia 8 bulan Ya. Nova ini. Yang ngurus siapa? Kalau umpama dilihat dari perjalanan tadi, ibarat sentuhan seorang ibu kepada Nova di usia 8 bulan kan itu berapa, kalau waktu itu berapa lama, sehari itu berapa jam sih? Iya. Abi yang maksudnya nih, jadi malah Abi yang turun tangan. Ya artinya mengambil resiko dengan segala kekurangan tadi kan, komitmen. Ketika mengetahui bahwa dari sisi kekurangannya, maka Abi lah yang Mengapa? berusaha menutupi, mengcover. Ya tujuannya kan baik, mencontohkan. Ya, Barangkali popok, mandiin tuh, kebayang di usia segitu. Bahkan sampai di usia kelas 1, kelas 2 anak. Artinya di situ peran Abi itu selalu ada. Rentang waktu yang begitu panjang ketika membesarkan Nova ini sudah menunjukkan bahwa Abi itu walaupun itu bukan anak kandung tapi sudah menunjukkan tanggung jawab. Iya. Seperti orang. Nah setelah itu Nova dibawa dengan ada sedikit drama keributan lah karena pihak keluarga bapak kandungnya tidak menyetujui omahnya yang pada waktu itu. Akhirnya dengan Abi melobi, memberi kesempatan lagi untuk Ibu Hanif ini nih, Ngurus. apakah benar-benar berubah nggak nih ngurus Ya. anak benar gitu kan? Pada waktu itu ya udah dikasih kesempatan dan mengurus, dan akhirnya ya malah terlantar Nova di Oh, Majelis. terlantar seperti apa? Terlantar tuh sekolahnya tidak banyak masuk sekolahnya gitu kan. Sekolahnya itu banyak tertinggal karena sering ribut Abi dengan Umi ini. Iya. Ketika Umi dan Abi ribut, Umi ini selalu meninggalkan, pergi ke hotel. Dan dia untuk menenangkan diri di sana sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Dan itu kan Nova, jadi kan sekolahnya terganggu. Iya, iya. Nah, situ. Dan setiap ributnya seperti itu, selalu meninggalkan. Jadi setiap ribut langsung tinggalkan rumah. Iya, Nginep di hotel. Iya. Kalau memang di hotel itu pergi ke rumah orang tua, Ke rumah orang tuanya di Cirebon. Cirebon lah, entah itu ke orang tua ataupun ke tempat lain ya, memang tidak seutuhnya bercerita. Iya. Untuk hal tujuan yang Perginya kemana ke nggak Cirebon tahu. saja, terkadang disampaikan. Upaya Abah ini untuk memberikan waktu untuk Hani ini bisa berubah dengan mempertahankan rumah tangga sampai lahirlah anak kedua. Iya. Di tahun berapa itu Firman apal ya? Ya. Akhirlah itu Nova, lahirnya Nova itu di Cirebon pada waktu itu ya. Lahirnya di Cirebon. Asma itu ya, bukan Nova, Asma maaf. Itu Asma. Ini yang perkawinan, hasil perkawinan dengan Abi. Ya. Ya. Kalau Nova kan berarti kan anak Dari tiri ya. anak yang pertama. Anak tiri. Ya. Oke. Itu ada perubahan nggak ketika lahir anak kedua? Makin parah kayaknya. Makin parah. Bisa diceritakan. Pada waktu itu setelah melahirkan, masih umur berapa bulan lah, Iya. itu dibawa ke sampai ke rumah barunya, itu sudah direnovasi ya, rumah barunya, tinggal di sana, dan itu pun tidak dilepaskan begitu saja pengurusannya ke Umi pada waktu itu, Abi, karena masih belum percaya mungkin. Iya. Nah, didampingilah oleh saudaranya
Abi ini yang dari Indramayu dalam mengurus Asma ini. Oke. Dan di situ pun saya dipesertakan untuk kebutuhan apa itu kan melalui saya, dari beli pampers, susu segala macamnya kan pada waktu itu. Sempat apa sih, Umi itu ada di sana, cuman ya seperti itulah, malah banyak diurusnya sama yang membantu ini gitu, jarang memegang Nah, pada waktu itu. itu setelah melahirkan. Iya. Kalau sebelum melahirkan ada kisah-kisah yang menjadikan nilai keprihatinan. Ada. Sebelum melahirkan. Jadi gini, waktu ini juga lebih banyak di saya pada masa itu. Hamil itu. Jadi ketika sebelum hamil ini kan rumah sedang direnovasi. Ya. Nah yang Sebagian ini subuh rumah, saya kan. sehingga untuk melayani atau untuk membantu kebutuhan atau apa itu ke saya. Jadi misalnya begini, itu ngontrak waktu itu. Kalau dibilang itu udah kontrakan itu ya lumayan lah. Di masa itu nilainya karena udah 1 juta lebih, eksklusif lah karena ada AC. Nah kemudian ketika masa-masa menunggu, ya, kemudian terjadilah nih maksudnya kehamilan ya, awal hamil. Bahkan saya pada masa itu diminta tolong jam 2:30 ketika ada keinginan nih maunya orang hamil nih, tolong carikan itu keju mereknya sepeda. Pokoknya saya nggak mau tahu, harus ada sekarang. Ya pada masa itu malam-malam itu saya 2:30 kontrakan kosan lah ya. Itu saya langsung mencari ke pasar. Kan sudah tergambar bahwa yang namanya keju itu nggak ada yang namanya merek sepeda. Maka ya akhirnya saya menemukan keju yang hanya kemasan polos, yaitu saya tulis sepeda. Mulai dari situ kan tergambar ada keinginan harus di. Nah, mulai dari situ. Jadi seiring waktu berjalan, setelah beberapa bulan kehamilan ini minta pindah. Ada keinginan anak. Oh gitu. Pindahnya kemana? Hotel. Oh. Saya masih ingat pada masa itu nama hotel itu Hotel Abang. Saya lupa kalau untuk lama nih berapa hari, berapa minggu atau sebulan kah, atau yang jelas pertama kali menginap itu seingat saya itu di Hotel Abang. Karena saya pernah juga dimintai tolong untuk ke Hotel Abang, bantu beres-beres apa-apa waktu itu saya. Kemudian ini ada keinginan berikutnya yaitu pindah hotel lagi. Jadi rumah itu tetap kosong. Padahal sudah diberi rumah sama Hafid ya. Artinya di sini ada keinginan yang maksudnya ini keinginan bayi nih, nggak mau di rumah, jadi harus di luar. Dan itu dituruti ya. Dituruti. Ya. Jadi yang kedua itu di hotel Grand Permata, Purwakarta. Nah, di sana juga lama. Pindah kamar, artinya masih di hotel yang sama. Pindah. Dan kamu tuh terus mengikuti ya? Mengikuti, kan karena saya masih sering suka dimintain tolong. Bahkan sampai urusan paraji pun saya waktu malam-malam pada saat itu pernah dimintain tolong untuk mencari paraji. Artinya ya ada kontraksi atau apa sehingga kekhawatiran. Nah, sudah kebayang artinya ketika tinggal di hotel itu tidak sendiri, artinya dengan manfaat ya. Kemudian juga terkadang adiknya apa ya, itu juga suka ikut nemenin gitu. Kalau nggak salah ikut deh, ada karena kan Abi ini nggak selalu ada waktunya itu untuk nemenin. Ya, jadi Adiknya ada waktu seminggu, terkadang nih Abi seminggu di sana, gitu kan, bisa full nemenin. Tapi seminggu berikutnya kan tidak nemenin. Artinya itu dari keluarga yang nemenin.
kebayang maksudnya kalau tinggal di hotel kan, saya juga dalam waktu tertentu saja dibutuhkan saya baru berani datang. Jadi nggak saya ikut standby, saya ikut nungguin apa. Terus Pokoknya diperintahkan datang ke sini, datang. saya datang. Tapi ngomong-ngomong, Kang Gulung, itu kan istri kedua, Iya. Abi. Ya. Oh, nggak enak sama istri yang pertama. Untuk perihal itu, saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Artinya, saya mengetahui bahwa kondisinya itu baik-baik saja Iya. pada masa itu. Pokoknya Orang- manut pada perintah guru. Betul. Artinya itu kan urusan rumah tangga beliau. Sesuai dengan permintaan, artinya saya datang pun juga sesuai dengan permintaan. Mungkin di masa lalu saya sering ketemu itu ya hanya sebatas memberikan uang. Ya Karena perintah dari Abi, ya? Iya. Dari Abi. Dan begitu pun Ruhani di masa awal-awal tinggal di rumah baru itu juga saya yang bagian seharinya itu berapa, jadi tahu mengikuti. Jadi, Dari yang 50.000 sampai yang sekian iya. per hari. Sehingga interaksi itu hanya sebatas pada masa itu yang memberikan sesuatu yang sesuai dengan Baik. Oke. Ya minimalnya ini kan pemirsa tahu ya. Pemirsa ini kan tahu seperti apa perjalanan seorang Ani menjadi memposisikan bagaimana diberikan uang dan waktu oleh seorang Abi Nuno untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Namun pada perjalanannya akhirnya justru melaporkan Abi Nono ini dengan tuduhan pencabulan. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kita nanti belum selesai nih, karena ini kenapa saya tanyakan tadi? Ternyata dari pihak istri pertama pun sebenarnya sudah mengetahui itu. ya. Ya, karena dari keluarga dari istri juga maksudnya ini menyambung silaturahmi dengan mengunjungi kosannya. Ya, Kang Deddy. Nah, Ya, boleh diceritakan ketika berkunjung ke sana itu. seingat saya tanggal 17 Maret 2024 ini kami sebagai keluarga waktu itu nengok Nah, saudara yang ada di rumah sakit. 2 mobil kami ke sana. Nah di jalan neneknya ini kangen. Satu karena hari baik lah ya, ya, bulan puasa. Jadi neneknya sangat kangen. Akhirnya kita setuju mampir ke sana. Di sana disambut baik. Waktu itu ada saya, ada neneknya, ada bibinya, terus ya ada umumnya juga. ya 2 mobil ya. 2 mobil ke sana. Nah di sana kita ngobrol di dalam, ya kita disambut baik lah. Intinya anak ini menyatakan silakan kan, artinya aja minta maaf, itu akan selesai. Seperti itu. Dan di sini saya lihat sendiri keceriaan daripada anak itu tidak ada yang namanya rumah apa itu tidak ada. Yang seperti di posting Yang itu ya. seperti di posting itu. Ah. Jadi kalau dia ini jauh dari ibunya, dia ceria, sangat ceria. Malah kemarin itu saya sempat kalau tanggal 16 Maret ya, 16 Maret atau 16 atau 17 Maret. Saya sampai video call dan saya perlihatkan ya maksudnya orang tuanya Ya. Abi dengan anaknya sampai dengan siapa namanya Divan itu ceria, nggak ada apa-apa. Sampai Abi menanyakan kangen nggak, kata kangen. Kalau toh seorang anak itu punten Ya. kutip ya Pernah diperlakukan ya. tidak baik, Ya, saya pasti. yakin dia itu akan menolak atau mungkin hak itu akan dibanting. Kalau saya itu aja, yang saya sesalkan dari hari ini, kita ini kan baik ke sana, tujuannya silaturahmi ke sana, tapi digoreng juga di media sosial. Dan yang kedua kali, dari sini emang mengkhususkan itu
mau datang ke sana baik-baik ingin memberikan baju untuk cucunya. Dan di sana itu udah tertutup nih. Oh berarti ini kunjungan kedua. Kedua kali. Kalau nggak salah seminggu berikutnya lah kan ke sana. Iya. Nah, waktu pertama mah kan kita disambut baik. Disambut baiklah dengan bahasa yang tadi seperti Iya. itu. Silakan ada nomornya aja yang kita masuk ke anak. Ya bla 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 seperti itulah. Intinya disambut baik kita. Nah, minggu kedua setelah kita ke sana lagi itu sudah tidak diterima sama sekali. Kalau nggak salah sudah panggilan sampai tahap 2. Sama sekali nggak ketemu ya? Sama sekali nggak ketemu, walaupun anak itu ya dari dalam itu nenek seperti itu, tapi karena seperti itu, tapi tidak dibukakan oleh ibunya. Malah kita ada 1 jam mungkin di situ, terus akhirnya didatangi oleh satpam perempuan dan menyatakan tadi bahwa belum Ibu Hanif sudah ada pesannya tidak mau menerima tamu siapapun. Jadi kami pulang kan. Iya. Nah neneknya itu masih penasaran karena dia bawa baju ke situ lagi. Kurang lebih jam, kan kami 2 mobil tuh. Saya dan Krista, nah neneknya ke situ lagi. Tetap tidak diterima juga. Itu yang saya tahu. Iya. Jadi di sini jelas sekali kita bilang dari anak ini yang tidak bisa dipegang ucapannya. Jadi ketika kedua itu sama sekali gitu. Sama sekali. Walaupun anak-anaknya mau ya tadi dari dalam itu ini Manggil ya. iya manggil, cuma Iya. tidak dibukakan. Saya yang terharu sekali itu neneknya ini sampai nangis. Ya, Kurang ajar banget. Nah. Namanya Hanif itu kurang ajar banget. Ini Saya kan itu yang tidak terima. ada surat pernyataan ya. Surat pernyataan dari yang dibuat oleh Abi Nuri yang dijadikan bahan oleh polisi untuk menetapkan Abi. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya surat itu siapa dan apa? Ada yang tahu kronologinya? Saksi ini, Mas Firman ini Surat saksi. itu Nah, Firman sendiri oke. yang jadi saksi. Coba ceritakan. Iya, pada waktu itu kan memang sudah Abi dan Umi ini sudah janjian untuk ketemu dan membicarakan apa, Firman nggak tahu ya. Iya. Waktu itu. Tapi saat itu Mas Firman menemani Abi. Iya betul. Menemani Abi. Karena tugas lagi bareng sama Iya. Abi, katanya situlah bareng. Ya udah sekalian, Abi ada janji sama Umi jam 4 sore gitu. Jam 4 sore di Cirebon. Itu berlokasi di Cafe Algip Stick. Kota Cirebon ya. Betul. Nah, kita janjian lah di sana. Setelah janjian, kita datang duluan di Cafe Algip Stick itu. Kita pesan bangku, kita duduk sambil nunggu Ibu Hanifnya itu datang. Setelah beberapa menit kita menunggu, akhirnya Ibu Hanif datang menggunakan motor. Datang, terus kita ya biasalah sapa ini. Salaman sama Firman juga itu. Salaman itu dia sambil mengucapkan, ini anak masih hidup Bi gitu. Kepada saya gitu. Iya. Terus saya jawab dengan bicara kan ya masih hidup gitu kan. Buktinya datang gitu. Akhirnya Ibu Hanif ini dan Abi duduk di belakang kursi saya di situ. Setelah duduk bincang-bincang sebentar, mungkin merasa tidak kurang nyaman duduk di situ, akhirnya pindah ke tempat yang lesehan. Oh, agak geser ya. Iya, itu agak ke dalam. Agak ke dalam ya, jarak saya pandang saya itu dari sini ke depan situ lah. Nggak terlalu jauh. Akhirnya dia pesan bisa duduk di sana, terus dia berbincang-bincang, ngobrol, terus saya disuruh pesen makanan. Akhirnya dia pesen makanan. Akhirnya setelah itu ngobrol lagi, berbincang-bincang. Pada waktu itu Abi itu nyuruh saya, Firman di sini dia mintain selembar kertas sama pulpen. Abi, saya ambillah, minta ke kasir. Saya ambil bekas nota, pada waktu itu kalau nggak salah, bekas nota sama pulpen, kasihin ke Abi. Habis itu saya kembali ke tempat duduk. Sambil saya ngawasin lah di situ duduk gitu kan. Berarti kan nggak jauh ya.
Tidak jauh Pak, tidak jauh. Nah, di situ Umi itu agak sedikit bersedih, menangis gitu kan, gitu, menangis sambil memegang tangan Abi, gitu. Si Ibu Hanif ini, Iya. sambil memegang tangan Abi, apa sih, ya sambil bersedih lah gitu. Abi juga sambil nenangin kan pada waktu itu. Terus Abi disuruh menulis di surat itu, disuruh menulis dan sedikit ya sambil apa sih, bukan ya agak lama itu untuk kami menulis kan, ngobrol dulu apa. Akhirnya Umi menulis untuk yang mendekati itu Umi. Oh, jadi Umi yang ngomong, Iya, Abi yang nulis. Iya. Setelah beres itu menulis, kayaknya cuma berapa kalimat lah, nggak lama sih itu menulis. Akhirnya Umi itu ngelus-ngelus Abi, sambil megang tangan Abi kan, agak nangis, ngelus-ngelus Abi. Sabar ya Abi, yang sabar Abi ya. Pada waktu itu kan Abi lagi banyak urusan, lagi banyak proyek kerjaan pada waktu itu kan, jadi nggak ada waktu buat anak-anaknya pada waktu itu. jadi pernyataan itu sebenarnya pernyataan bersalah Abi karena tidak ada waktu untuk Iya, anak-anaknya ya. betul. Abi itu banyak ninggalin Nova pada waktu itu. Iya, iya. Jadi waktunya terbagi, dan Abi pun kan seminggu bareng Nova sama Asma sama Ibu Hanif itu, seminggu kan Abi harus ke Indramayu, istri yang Jadi pertama. seperti itu Iya. surat pernyataan. Iya betul. Berarti saat itu ya Kang Firman ya, Kang Betul. Firman yang jadi saksi di sana, dan itu pun kalaupun saya diminta untuk sumpah ya. bahwa itu saya benar-benar melihat di situ, saya berani bersumpah apapun di situ dengan Ibu Hanif itu, Pocong siap ya. saya berani karena saya menyaksikan di situ. Pocong. Ya, dan di situ mungkin kita kan nggak tahu lokasinya ada CCTV atau tidak kan, kita nggak tahu. Iya. Ya. Ya. Nah, kalau kamu lu sendiri melihat ini, Jadi begini ya, yang saya ikuti dalam perjalanannya tadi yang berkaitan dengan barusan yang dijelaskan oleh, kalau saya pernah diceritakan atau disampaikan, jadi sebelum kasus ini muncul atau Abi tahu dilaporkan, Panono ini dilaporkan, itu cerita bahwa Hanifah Fitria ini pernah meminta uang untuk bayar kontrakan kebutuhan anak, jumlahnya itu 20 juta. Nah, seminggu setelah diberikan uang, ternyata Abi itu dilaporkan. Ya, saya juga nggak tahu apakah sesuai dengan ya kan, kalau saya husnuzon saja sesuai dengan apa artinya kebutuhan pada masa itu. Cuma kan terkagetkan dengan adanya laporan tersebut. Nah, setelah mengetahui Abi ini mengetahui dilaporkan, ya kalau saya tidak kaget karena sebelumnya saya itu kurang lebih di bulan Mei ini kan laporannya kan diawali di bulan Mei kalau tidak salah ya, yang pada masa itu ada keterkaitannya dengan Pak Agus Prayoga sebagai pengacaranya di awal itu. Saya sebelum awal itu, sebelum ada kejadian, maksudnya jadi rame itu, telepon secara pribadi ke saya si Ibu si ini Hanifah Fitria ya. Jadi pada waktu itu dia bercerita ke saya, ya artinya mungkin ya karena di antara saudara-saudara ini yang sering untuk komunikasi, ngobrol atau apa ini, sehingga disampaikanlah ke saya. Dia bercerita, ya gambarannya seperti yang disampaikan dalam apa LP lah ya. Dia bercerita yang diawali dari saya bermimpi, Nova bermimpi katanya, bahwa Abi, maksudnya ini bapaknya ini Abi ini
ada dengan wanita lain katanya. Tapi setelah itu baru bercerita, maksudnya bercerita tentang, ya maksudnya tentang kejadian gitu. Ya kalau bagi saya yang hanya sebatas mendengarkan, ya saya terima saja cerita itu apa yang disampaikan. Dan saya dimintai saran baiknya seperti apa. Saya sampaikan begini, baiknya kita musyawarah keluarga teh, karena saya dimintai pendapat, ya saya berikan jawaban, saya kasih saran itu lebih baik kita untuk keluarga saja teh, nggak apa-apa. Nanti saya sebagai wah ini benar ya, Kang Ulum jangan, maksudnya nih jangan menyebar dulu ke siapa-siapa kemana-mana. Dalam artian ini kan privasi ya, karena sesuatu yang disampaikan ini vulgar ceritanya. Ya saya tidak banyak berpikir apa namanya bakal terjadi seperti itu pada masa itu ketika mendengar cerita. Saya hanya sebatas berikan saran. Ketika baik teh, nanti kita kalau saya kembalikan sama Teteh baiknya seperti apa. Kalau saya diundang untuk dalam musyawarah itu sebagai saksi, saya siap. Tapi ternyata musyawarah tidak ada, tahu lah. Ya walaupun ya ibarat hal-hal kecil lah kayak petasan kecil itu, maksudnya saya ini di omongin pedes gitu sama ya saya terima saja. Artinya sesuatu yang terkadang nih yang saya tidak melakukan, tidak merasa atau apa, tapi kan pemikiran yang dalam bahasa chat itu kan terus-terusan ke saya, walaupun saya dituduh apa ya, melindungi lah, ya saya mau jawab gimana lagi supaya bisa percaya bahwa saya ini tidak mengadu siapa-siapa. Cukup menyimpang sampai kalau yang saya rasa ya sampai adanya musyawarah, tapi ternyata musyawarah keluarga tidak ada, dan saya juga dipanggil lagi untuk dalam musyawarah ini Karena sudah ada laporan ya. akhirnya itu apa ya, saya juga kaget setelah mengetahui adanya itu ya. Jadi seperti itu ya. Ya ini kan mudah-mudahan menjadi titik terang posisi seperti apa. Ini sebenarnya kita sedang mengharapkan kedatangan Bu Susi Ambarwati yang sesaat lagi akan bersama kita, yang nanti akan melengkapi bagaimana sih kisahnya ini. Ini terima kasih Kang Deddy, Kang Firman, Kang Ulum. Mudah-mudahan jalan keadilan yang kita tuju akan kita temukan. Amin. Terima kasih atas waktunya. Kita nanti akan berlanjut dengan Ibu Susi Ambarwati. Baik, matur suwun. Terima kasih. sami. Ada satu romantika dari perjalanan kisah di mana seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Ulum, Kang Firman, dan Kang Deddy tadi, setidaknya bisa memberikan kita sebuah gambaran bagaimana sebuah rumah tangga dengan segala romantikanya. Begitupun romantika ketika segala sesuatu itu menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Namun di balik itu semua Ada sosok yang begitu legowo menerima segala kenyataan ini demi satu keberkahan. Nah, sudah bersama kita Ibu Susi Ambarwati. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ibu Susi ini adalah istri sah, ya Bu ya. Istri sah yang menikah secara negara. Ya. Istri dari Abinono yang tadi sudah disebutkan tadi. Di sebelah Bu Susi ada Mbak Arifah. Dan di sebelah Mbak Arifah ada Kang Tarniti. Baik, saya ke Bu Susi dulu. Bu, ini kan kalau boleh tahu sejak kapan sih Bu Abinono ini punya istri selain itu?
Ini kalau punya istrinya aku belum tahu, tahunnya udah 1 tahun. Oh, setelah tahun 1 tahun berjalan. 1 tahun berjalan baru ketahuan. Hmm. Sejak anak saya umur 40 hari Hmm. yang busuk nih, yang busuk lain. Iya. Tapi belum tahu, belum ya adanya nikahnya tuh 40 hari anak saya. Hmm. Pas itu kalau tahuannya sih pas udah berjalan 1 tahun. Hmm. Saya tanya, udah dia mengaku. Hmm. Jadi ada info dari orang lah, nggak tahu orang siapa. Habis sholat subuh ada kabar gini suami kamu begini begini begini. Kalau suami saya kalau nggak tahu mata saya sendiri nggak bakalan aku. Jadi saya telusurin aja, telusurin, gitu, tanya-tanya, atau ketemu. Ya pas ketemu ya udah ada di situ posisinya. Ya udah saya bilang ya biasa aja bilang. Enggak mau nyerang gimana? Santai saya gitu. Jadi ibu Iya. dengan santainya menerima kenyataan itu. Iya, terus dia juga posisi pakai celana pendek, si Anit. Nggak pakai jilbab enggak? Nggak pakai cadar? Enggak. Harus Celana pendek, kaos oblong. Iya. Udah itu, anak si Nova ada di depan. Hmm. Saya turun. Ibu, ada tamu. Terus saya si Anit posisi lagi tiduran di sofa. Dia langsung bangun suaminya. Saya deketin tapi nggak keluar. Terus pas itu sayanya deketin ke kamarnya, terus langsung dia bangun. Iya, iya. Ya menerima seadanya, saya menerima, nggak apa-apa. Yang penting saya bilangin, nggak apa-apa sih itu mah udah terlalu ya. Ya. Karena ibu menerima. Udah, ya namanya perempuan pasti nggak nerima lah. Ya. Tapi saya ya namanya cara dewasa lah. Ya. Apa yang ribet-ribet malu-maluin kan? Ya. Dan juga suami saya, kan takutnya tangga-tangga oh gini-gini. Enggak, terus langsung aku pulang. Ya terus kejadian itu pas itu saya pulang ke kampung. Ada 3 bulan. Sekarang nggak mau pulang ke sana. Ya terus ke sini bangun rumah. Bangun rumah itu punya mertua, bukan punya saya. Anip, dengerin. Nih, si pelakor kedua kali tuh si Anip. Oh, ya karena sebelum dengan Abinono ini, Udah, dari Anip ini? dia tuh yang punya anak namanya Nova Ya. dari kecil. Aku memang tahu, tapi nggak tahunya tahunya pasien. Ada bapaknya pasien. Ya udah, orang kerjanya bapaknya kayak gitu. ya, ya. Ya saya enggak apa-apa, nggak curiga lah. Ya pas curiga ya biasa sama orang. Ini yang nomor 1, saya mau menuntut nama baik. Ya. Dikatakan si Anip, saya PSK se-Indramayu. PSK. Saya itu di Satmes tuh, di media. Iya, ya. Di IG gitu Di ya. IG. Nah. Dia ngatain saya PSK se-Indramayu. Ada, itunya juga udah di print. Kalau mau tahu nih. Nah, ini yang akan jadi bahan pelaporan ibu ya. Ya, yang ini nomor 1. Yang nama saya, terus keduanya istri kedua. Bilang saya istri kedua. Jadi saya kaget. Iya, iya. Kok bisa? Saya kan nggak pernah dicampur masalah. Itu pun diposting di medsos. Iya, medsos. IG-nya adik saya. Adik saya nanya ke saya nih, ini apa? Kok bahwa saya, kata saya, emang nggak tahu demi Allah, nggak tahu mau ada masalah ini, nggak pernah tahu. Soalnya apa? Aku nggak mau tahu. Ya. Yang penting aku urusin keluarga saya sendiri. Ya. Gitu. Pas itu, ya itu langsung saya, udah kalau gitu mah kata suami saya tuh pas dengar begitu, udah mah itu aja supaya jerah gitu. Saya ke Polres, terus sama tuh nggak ditangkepin, ditangkepin kedua kali. Ada undangan. Pas itu, Pak ini gimana prosesnya, udah dilanjut enggak? Udah Bu, ini si Anip tuh udah 2 kali katanya diundang tapi nggak dateng. Itu ya suami saya diundang tapi dateng. Terus si Ayib ponakan dateng. Pas ketiga si Anip tapi 2 kali nggak dateng. Saya mah menuntut itu aja Pak, itu nama baik saya. Ya. Yang Itu namanya pas itu tuh banyak sih cerita.
dia tuh ngiri saya bangun rumah tuh. Karena kan dia dibangun juga Sama gitu ya. Terus itu yang minta pas ya kejadian itu saya nggak tahu. Di situ ada dengeran lagi si anak tuh nggak mau nungguin di situ, nungguin di rumah itu. Oh, Cirebon hotel. Terus papanya proyekan di Kuningan. Kesini 2 kali ke rumah saya dia malam-malam. Dia nanyain suami, yang nggak ada, kamu yang istrinya masa nggak tahu saya dibalikin kayak gitu. Kenapa kamu di hotel rumah ada kan wajar ya? Iya. Di hotel apa? Gini lah nggak ada air lah, begini kan bisa ngebor. Nggak, jangan alasan nggak ada air. Sama saya juga sakit hati, suami saya digituin sakit, apalagi diorot. Enggak gini apa? Suami kamu tuh apa nggak menghargain saya? Maksudnya pengen dihargain gimana? Ya apa nyakitin terus. Terus ada mertua sama kan mertua, kalau itu ada mertua. Nyakitin apa? Saya bilang ya nyakitin lah. Saya kesini nggak boleh, umumnya gitu. Jadi tuh dia kalau keluar tuh nggak boleh, pakai daster nggak boleh. Takut ya kalau pakai daster keluar mah kali nggak boleh. Kalau di dalam rumah ya nggak apa-apa. Ya itu pas itu udah pas lahiran, nengokin, masih nengokin di sana. Jadi ketika lahir si Asma itu ibu Nengokin, baru 1 hari lahir, saya langsung ke sana. Ngasih perhiasan buat anaknya, kado. Iya. Ya itu emang baik-baik. Terus saya tawarin, itu ada buah, kata saya. Nggak doyan. Oh, Alhamdulillah. Udah saya diem aja. Anaknya saya lapin, saya ituin, ganti, empes. Terus dia yuk, udahlah. Saya tuh lahiran gitu, suami mendampingin. Saya tuh diinduksi. Itu kalau deket mas saya remet. Itu ngomong ke saya astagfirullah, udah bersihin ini anak. Tapi saya udah diem. Ya itu gara-gara pas lahiran nggak tahu tuh. Hotel nggak mau di rumah, di hotel. Saya nanya ke suami saya, kenapa itu di hotel terus? Itu biaya banyak. Sedangkan kamu banyak anaknya, kata saya. Pikirin di sini. Iyalah mak, enggak udah pindah. Tapi nggak tahu tuh. Saya nggak pernah ngikut itulah. Saya nggak pernah. Dengerin Anip, kamu tuh pelakor, nggak usah enak sendiri ngomong tuh. Tata hati kamu, jangan bercadar buat itu doang, formalitas, tahu? Soalnya di sini tuh yang disakiti itu saya, bukan kamu, tahu nggak? Kalau saya menuntut dari dulu kamu kena, tapi saya diem aja. Sekarang kamu di media udah kemana-mana, saya udah menuntut nih, kemanapun. Kamu pengen menang, saya juga pengen menang. Harga diri, asik. Nah, kalau Mbak Arifah. Mbak Arifah sendiri ini pernah diposting juga ya? Kalau saya mah cuma berstri di IG-nya Astri. Oh. Waktu dia podcast sama Astri, terus saya komentar. Iya. Kayak komentar apa ya? Enggak paling kayak gitu doang. Nah, terus itu dia komen balik. Ya biasalah kayak semacam ngumpat apa udah nggak diladenin. Terus itu dia dia ngetag Astri. Nah kalau saya itu adiknya saudaranya pelaku katanya. Nah pasti saya jawab lagi, iya saya adik dari istri pertama kayak gitu. Lepas itu dia muncullah itulah yang ngatain kakak saya itu super panjang. Ya saya juga ke bawah juga, di bawahnya juga ada itu saya juga. Kalau saya yang dinafkahi lah, makanya dia nggak terima gini gitu. Cuma itu doang. Cuma kalau mengenai mah kan suami saya terapi itu terapi mantan istri tua yang dulu. Mantan istrinya dia dulu tuh pernah ngomong, syukurlah ya kalau si Hanif gini kan sama Akila, mudah-mudahan berubah. Cuma ngomong gitu ya. Jadi istri yang istri tua yang dari yang dulu sebelum ketemu dengan Habibie. Ya. Baik.
Nah kalau Kang Tarmidi, Kang Tarmidi kan katanya buat laporan juga. Iya, ini ada. Apa tuh Kang? Tulisannya di sini kan habis malam puasa Hmm. pas menjelang sahur itu dia telepon, lalu pakai nomor biasa. Telepon ke Ya ke saya. Kang Tarmidi? Nanya informasi Abi, Hmm. saya bilang nggak tahu, saya udah lama, pas berangkat aja saya udah jarang. Dia nggak percaya. Saya suruh tanya kalau yang anak buah kami dulu, saya emang masih tahu mereka, dia bilang gitu. Ya udah saya bilang nanti juga kalau saya tahu saya kasih tahu gitu aja kan, nantiin tuh. Nah besoknya saya dikasih berita bahwa saya disangka menyembunyikan. Salah satu anak buah dari tersangka si Nono ini juga mengetahui keberadaan pelaku pencabulan anak 7 tahun. Tarmidi ini adalah orang kepercayaan pelaku, jadi sudah pasti kunci ada di dia. Nah, kalau kunci ada di saya, yang ngapain lapor polisi? Datengin aja saya, Iya. datengin aja Mbak Susi. Tahu rumahnya, tahu alamatnya, Indonesia itu kecil, saya bilang gituin kan. Jadi nggak perlu kemana-mana, maksud saya nggak perlu di medsos. Tanya saya, tanya yang lain, kita keluargaan. Kalau awalnya baik harus baik kan. Loh, nah, Nah, di sini nih, ini namanya pemfitnahan. Kalau nggak benar kan, saya nyembunyiin duit aja nggak bisa, gimana nyembunyiin orang kan? Dan ini menjadi bahan laporan. Ya, laporan bisa. Baik. Di sini semoga informasi dari AIN bisa membuka jalan lebar agar tersangka segera ditemukan dan tertangkap. Kasus itu agak aneh sih, namanya agak lucu. Kalau Kang Tarmidi sendiri mengenal sosok Hanif itu seperti apa sih? Ya sama seperti yang lain, kayak Kang Guru, Firman. Jadi itu kan kayak di rolling aja, saya kan duluan dari nota kecil tuh. Oh, Dari nota kecil, Iya. saya yang ngomong sama si Ayi. jadi Hanif ini dinikah siri oleh Abi Nono ini membawa Nopang. Apa? Cakra, dalam kolak segala macam. Dari kecil itu bisa dikasih makan, itu kayak nggak dikasih susu juga. Suruh kita yang beliin, kayak gitu. Kalau Cakra, Cakra. Ya tadinya bilang nggak ada orang tua, terus kalau orang tuanya nggak ada. Jadi awal berkenalan itu ngakunya nggak punya orang tua. Iya, kayak malah ada kejadian. Jadi kalau lebaran itu siapa kan kadang-kadang kita yang disuruh nih gantian kamu semua di situ ya. Di sini jemput gitu kan. Nah, habis itu emang nggak boleh pulang ke sini. Nah, dia itu marah biasa. Itu kejar-kejaran tuh. Di jalan itu berantem motor di Kejar-kejaran. iya di jalan kan dia Abi bonceng saya dia ngedak Iya. Iya. dia bilang kayak sinetron. Nah dia berhenti motor dilepasin gitu. Berantem lah gitu di jalan raya. Iya. Nah, Tahu-tahu saya lihat orang pada nengok tuh, ada kepala banyak pada nonton. ini nggak pernah nonton. Habis itu jalan lagi gitu. Jalan lagi di jalan tuh keluar apa saya ini istrinya pantas enggak Abi itu ada di samping saya kata lebaran gitu. Ya ibu istighfar kata orangnya dulu pulang secara keluargaan kayak gitu. Jadi kita dalam kepala aja. Banyak kejadian yang di luar nalar itu udah nggak etis. Abinya jadi malu kan. Nah, kita nutupin. Banyak kejadian. Baik. Di balik kejadian demi kejadian itulah tentunya menjadi harapan untuk kita semua menuju titik jalan keadilan. Dan pemirsa, kita akan berlanjut di acara podcast bareng Jalan Keadilan. Akhirnya pemirsa, saya Daud Bintang mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,